Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Awan. Ia adalah anak yang suka berpetualang dan selalu ingin tahu tentang alam. Setiap hari, ia pergi ke tepi hutan untuk melihat burung, mengamati pohon-pohon tinggi, dan mendengar suara-suara alam yang menenangkan. Ia sering bertanya-tanya, makhluk apa saja yang hidup di dalam hutan yang begitu luas dan misterius itu. Suatu hari, saat sedang menjelajah lebih jauh dari biasanya, Awan menemukan seekor anak serigala yang terluka di bawah semak-semak. Bulunya abu-abu perak, dan matanya menatap Awan dengan ketakutan. Naluri Awan untuk menolong muncul begitu saja. Ia mengeluarkan air dari botolnya dan perlahan menuangkannya ke mulut serigala kecil itu. "Jangan takut, aku akan membantumu," bisik Awan dengan lembut. Awan membawa serigala itu ke tempat persembunyiannya di dekat sungai kecil, jauh dari desa agar tidak ada yang melihat. Setiap hari, ia datang dengan makanan dan membersihkan luka serigala kecil itu. Lama-kelamaan, serigala itu mulai percaya padanya. Awan menamainya Bayu, karena ia sering melihat bulu serigala itu berkilau tertiup angin. Seiring waktu, luka Bayu sembuh dan ia tumbuh semakin besar dan kuat. Mereka berdua sering bermain di padang rumput, berlari bersama di bawah sinar matahari, dan beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka berbicara dalam bahasa yang hanya mereka berdua mengerti, Awan dengan kata-kata, dan Bayu dengan gerakan dan tatapan matanya. Awan bahkan mulai memahami makna lolongan dan geraman kecil Bayu, seolah mereka memiliki hubungan yang lebih dalam dari sekadar sahabat. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan mereka semakin erat. Awan mulai membawa Bayu ke lebih banyak tempat, memperkenalkannya pada aliran sungai yang jernih, bukit kecil tempat matahari terbit, dan gua tersembunyi yang penuh dengan suara kelelawar. Setiap malam, mereka duduk bersama di bawah langit berbintang, mendengarkan suara hutan yang hidup dalam keheningan malam. Awan merasa bahwa Bayu adalah sahabat sejatinya, dan Bayu juga tampaknya merasa hal yang sama. Namun, kebersamaan mereka tak bisa berlangsung selamanya. Suatu hari, ketika Awan sedang memberi makan Bayu, terdengar lolongan panjang dari dalam hutan. Mata Bayu langsung menegang. Itu adalah panggilan keluarganya. Bayu menatap Awan, seolah meminta izin. Ada pergolakan dalam diri Bayu, seakan ia ingin tetap tinggal, tetapi nalurinya berkata lain. Awan mengangguk dengan senyum sedih. "Pergilah, Bayu. Itu tempatmu. Aku akan selalu mengingatmu." Bayu mendekat, menjilat tangan Awan seakan berterima kasih, lalu berlari ke arah suara itu. Sebelum menghilang di balik pepohonan, Bayu menoleh sekali lagi, memberikan tatapan terakhir penuh arti. Seakan ingin berkata, "Aku tidak akan melupakanmu." Beberapa bulan berlalu, Awan tetap pergi ke tepi hutan, berharap melihat tanda-tanda Bayu. Kadang, saat angin berhembus dan ia mendengar suara lolongan di kejauhan, ia merasa yakin bahwa itu adalah Bayu yang sedang menyapanya dari dalam hutan. Ia tersenyum, mengetahui bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Awan terbangun oleh suara lolongan yang sangat dekat. Ia berlari keluar rumah dan menatap ke arah hutan. Di sana, di antara bayangan pepohonan, ia melihat sepasang mata yang berkilau dalam kegelapan. Awan tahu itu Bayu. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, mereka sudah saling mengerti. Dalam diam, mereka berbagi kebahagiaan karena persahabatan mereka tetap abadi, seperti angin dan awan di langit luas. Namun, kejadian itu bukan akhir dari kisah mereka. Beberapa hari kemudian, Awan menemukan jejak kaki serigala di dekat desanya. Awalnya, ia mengira itu hanya jejak serigala biasa, tetapi ada sesuatu yang familiar. Ia mengikuti jejak itu ke tepi hutan dan melihat Bayu berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata penuh kerinduan.
Bayu tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada sekelompok serigala lain, lebih besar dan lebih kuat. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin kawanan, menatap Awan dengan mata tajam. Awan menahan napas, takut jika mereka menganggapnya ancaman. Tapi Bayu melangkah maju dan mengeluarkan suara lembut, seakan memberitahu kawanan bahwa Awan adalah teman, bukan musuh. Luar biasa, kawanan itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Malah, mereka tampak mengakui keberadaan Awan. Beberapa serigala lain mendekat, mengendusnya dengan hati-hati sebelum melolong pelan. Awan merasa seolah diterima oleh keluarga Bayu. Sejak saat itu, Awan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan hutan. Ia tahu bahwa meskipun Bayu sekarang hidup dengan kawanannya, mereka tetap terhubung. Kadang, saat ia pergi ke hutan, Bayu akan muncul, membawa beberapa anggota kawanan bersamanya. Mereka akan berlarian bersama, menikmati kebebasan alam liar tanpa ada batas antara manusia dan binatang. Tahun demi tahun berlalu, Awan tumbuh menjadi pemuda yang semakin bijak dan memahami alam lebih dalam. Ia tidak lagi sekadar anak kecil yang penasaran akan hutan, ia telah menjadi bagian darinya. Dan di setiap lolongan serigala yang menggema di malam hari, ia tahu bahwa Bayu ada di sana, menjaga hutan dan juga dirinya. Persahabatan mereka, seperti angin dan awan, akan selalu ada, tak terpisahkan oleh waktu atau jarak.